Juventus keok, Allegri, kami bersaing untuk 4 besar. Massimiliano Allegri meyakini skuad Juventus yang sekarang sudah sangat bagus. Memang mereka sedang kesulitan, tapi bukan berarti skuad Juve bisa disebut buruk. Pada hari Minggu, Juve takluk dari Atalanta dengan skor tipis 0-1 di Allianz Stadium. Pada pekan ke-14 Serie A itu tidak berjalan sesuai harapan. Permainan Juventus buruk dan jauh di bawah ekspektasi. Para pemain tampak bergerak sendiri-sendiri, tak ada taktik yang jelas untuk membongkar pertahanan lawan. Dengan sederet masalah Juve musim ini, sulit membayangkan mereka bersaing untuk trofi juara. Lantas, apa kata Allegri? Allegri menolak tudingan bahwa skuad Juve yang sekarang tidak cukup bagus. Dia menegaskan bahwa skuadnya berkualitas, hanya sedang bermasalah. Saya kira kami punya skuad yang sangat bagus. Memang ada momen-momen ketika kami kesulitan mencetak gol, ujar Allegri. Banyak orang berkata bahwa skuad terkuat kami bakal dengan mudah meraih Scudetto. Saya selalu merasa itu tidak akurat. Allegri juga mengindikasikan bahwa target Juve musim ini bukanlah juara hanya untuk mengamankan 4 besar. Sebab dia memuji kerja keras para pemainnya dari laga ke laga. Kami ada di sini untuk bersaing menebus 4 besar. Saya tidak bisa komplain pada para pemain setelah performa itu, lanjut Allegri. Saya hanya bisa memberi selamat untuk para kerja keras mereka. Sisanya tergantung Anda media yang berbicara untuk hidup, tandasnya. Tumbang lawan Atalanta, Massimiliano Allegri sertil para penyerang Juventus. Manajer Juventus, Massimiliano Allegri, kecewa berat dengan kekalahan timnya kontra Atalanta pada dini hari tadi. Ia menyebut bahwa timnya kalah karena terlalu banyak buang-buang peluang. Dini hari tadi, Juventus menggelar pertandingan Giornata ke-14 Serie A. Mereka menjamu tim kuda hitam Italia Atalanta di Allianz Stadium Turin. Di laga ini Juventus lagi-lagi tumbang. Gol sematawayang Dufan Zapata sukses memastikan Juventus kalah di depan para pendukung mereka sendiri. Allegri kecewa berat dengan hasil pertandingan ini. Performa kami hari ini mirip dengan saat kami menghadapi Lazio, Fiorentina, dan Milan, ujar Allegri. Menurut Allegri, Juventus sebenarnya tidak bermain dengan buruk. Ia menyebut Bianconeri membuat cukup banyak peluang di laga tersebut. Namun, ia kesal melihat bagaimana para penyerang Juventus tidak memaksimalkan peluang-peluangnya, sehingga mereka kalah di partai tersebut. Kami tidak memanfaatkan peluang-peluang yang kami ciptakan. Atalanta hanya memiliki 1 tembakan tepat sasaran yang lahir dari kesalahan kami. Dan seperti yang saya bilang, bahwa yang dihitung dalam pertandingan adalah gol, bukan peluang. Allegri menyebut bahwa ia sudah menemukan permasalahan dari para penyerang Juventus. Jadi, ia berjanji akan segera membenahi performa mereka agar mereka lebih maksimal di masa depan. Para penyerang kami sering merasa cemas, alhasil mereka cenderung tergesa-gesa dan melakukan segalanya dengan cepat. Namun kami harus memperbaiki performa kami harus kembali meraih kemenangan dan menemukan kepercayaan diri kami kembali, ujarnya. Juventus akan segera kembali beraksi di Serie A pada tengah pekan nanti. Mereka akan melakoni laga tandang ke markas Salernitana. Juventus akan membidik kemenangan di laga itu. Mereka ingin mengalahkan tim promosi tersebut dalam kembali ke jalur kemenangan. Apesnya pemain Juventus. Sudah kalah, 2 pemain inti cedera juga. Sebuah kabar buruk datang bagi Juventus. 2 penggemar mereka, Weston McKennie dan Federico Chiesa, mengalami cedera di laga kontra Atalanta. Dini hari tadi, Juventus menggelar laga Giornata ke-14 Serie A di Turin. Mereka menjamu salah satu tim kuat Italia, Atalanta. Di laga ini, Juventus lagi-lagi menelan sakitnya kekalahan. Mereka tumbang 1-0 dari sang tamu berkat gol Dufan Zapata. Dan mengklaim bahwa derita Juventus tak sampai di situ. 2 pemain mereka, Weston McKennie dan Federico Chiesa, harus tumbang karena cedera. Menurut laporan tersebut, cedera Chiesa nampaknya cukup parah. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh sang manajer Massimiliano Allegri. Allegri membeberkan bahwa Chiesa mengalami masalah pada otot fleksornya, sehingga ia dipastikan akan absen melawan Salernitana. Namun untuk seberapa parah cedera sang winger masih belum diketahui. Karena Juventus masih menunggu pemeriksaan medis untuk sang winger. Sementara laporan itu juga mengklaim bahwa Weston McKennie juga mengalami cedera, namun cederanya tergolong ringan. Ia mengalami benturan di bagian lutut saat melawan Atalanta, sehingga lututnya diduga terkilir di laga itu.
Allegri membeberkan bahwa pada pandangan awal cedera McKennie tidak terlalu serius, namun ia masih menunggu hasil pemeriksaan untuk mengetahui kondisi terkininya. Juventus tidak mau berlama-lama terpuruk akibat kekalahan kontra Atalanta, sehingga Nyatu akan mencoba bangkit di Giornata ke-15 Serie A. Juventus dijadwalkan akan bertandang ke markas Salernitana pada tengah pekan ini. Kemenangan menjadi harga mati bagi si Nyonya Tua. Mandulnya si Nyonya Tua. Tumpulnya lini depan kembali menjadi masalah utama Juventus musim ini. Penyakit si Nyonya Tua tersebut kembali terlihat saat kalah dari Atalanta. Juventus tumbang 0-1 di Atalanta di Allianz Stadium pada pekan 14 Serie A Minggu dini hari. Gol tunggal Adea lahir dari kaki Dufan Zapata pada menit ke-28. Bianconeri sebenarnya mampu tampil dominan di laga ini, namun Juventus gagal selama dari kekalahan karena mandulnya lini depan mereka. Juve mencatatkan penguasaan bola sebesar 58,9% dibanding 41,1% milik Atalanta. Pasukan Massimiliano Allegri juga tampil menekan dengan bikin total 15 tembakan. Meski demikian, Juventus hanya mampu bikin 2 shot on target, sementara 1 tembakan Paulo Dybala di menit akhir laga masih membentur tiang. Tumpulnya lini depan memang menjadi masalah utama Juventus di musim ini. Mereka baru bikin 18 gol dari 14 laga yang sudah dijalani di Serie A. Produktivitas gol Juventus terburuk ke-6 di Serie A musim ini. Tim asal Turin ini memang kesulitan mencari mesin gol baru usai hengkangnya Cristiano Ronaldo ke Manchester United. Top skor Juventus saat ini adalah Paulo Dybala yang bikin 6 gol. Padahal secara permainan Juventus saat ini Dybala kerap kali bermain melebar. Alvaro Morata yang kerap jadi ujung tombak tim baru bikin 4 gol. Para penyerang lain juga tampil melempem. Moise Kean yang didatangkan pada musim ini juga baru bikin 2 gol. Sebuah ironi karena Leonardo Bonucci yang seorang bek menjadi top skor ketiga Juventus. Bonucci sudah bikin 3 gol dengan jumlah golnya hanya kalah dari Dybala dan Morata. Tumpulnya lini depan jelas menjadi sebab utama terseok-seoknya Juventus di musim ini. Juventus saat ini berada di peringkat ke-8 dengan 21 angka. Allegri jelas harus segera mungkin menemukan solusi atas masalah timnya ini.